Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansal Habu. Sini saya akan mempresentasikan materi tren perkembangan statistik di abad ke-21. Di era milenium dengan dominasi teknologi informasi, data, base yang besar, interaksi dengan komputer, dan informasi yang kompleks, menurut C. Arrow dalam tulisannya, pada tanggal 14 November 2001 yang berjudul Has Statistics a Future? If so, in what form? Statistika yang berdasarkan pada model-model probabilistik tidak mencukupi, sehingga metode-metode yang akan muncul diarahkan untuk menjawab tantangan zaman yang diberi nama data mining. Pada abad ke-21 diperkirakan data mining merupakan metode yang akan banyak digunakan dalam berbagai bidang terapan. Pada metode data mining, spesifikasi permasalahan didasarkan pada bidang ilmunya. Lebih diutamakan daripada pendugaan parameter sehingga masalah tersebut dapat diformulasikan dengan benar untuk memperoleh solusi yang tepat melalui eksplorasi data. Hal ini berbeda dengan periode Fisher yang lebih mementingkan mencari metode pendugaan dan pendekatan sebaran yang tepat. Sehingga spesifikasi permasalahan lebih diutamakan pada pendugaan parameter dan asumsi sebaran. Jadi, Fisheran statistik itu sebenarnya model driven yang agak beda dengan data mining, yang lebih bersifat data driven. Akan tetapi pada pelaksanaannya kedua driven tersebut harus dikuasai oleh statistikawan di abad milenium ini. Data mining. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence. Data mining sering juga disebut knowledge discovery in database. Kita masuk ke tujuan data mining. Yang pertama itu sebagai sarana menjelaskan atau explanatory. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Dan juga yang kedua, data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Yang ketiga, data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Metode data mining. Jadi, metode data mining ini ada beberapa. Yang pertama itu association. Association adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Biasanya analisis ini terdiri dari pernyataan if atau then, sederhana. Association banyak digunakan dalam mengidentifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Yang kedua ada classification, adalah metode yang paling umum digunakan dalam data mining. Classification itu adalah tindakan untuk memprediksi kelas suatu objek. Yang ketiga ada regression, yaitu teknik yang menjelaskan variabel dependen melalui proses analisis variabel independen. Sebagai contoh, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Yang terakhir ada clustering, digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contoh kasusnya adalah customer segmentation, yang membagi pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya.
Peluang dalam data mining. Pertama, inovasi produk dan layanan. Data mining memungkinkan perusahaan untuk memberikan rekomendasi produk dan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Yang kedua, juga analisis data dapat mengidentifikasi peluang pasar baru dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Efisiensi operasional. Data mining dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi biaya. Data mining juga dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan peralatan dan mencegah downtime. Peningkatan pengambilan keputusan. Data mining dapat digunakan untuk menganalisis opini publik dan sentimen konsumen. Data mining dapat digunakan untuk memprediksi tren masa depan. Pengembangan ilmu pengetahuan. Data mining dapat digunakan untuk menemukan pola-pola baru dalam data ilmiah dan mendorong penemuan ilmiah baru. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Data mining dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan membuat kebijakan yang lebih baik. Data mining dapat digunakan untuk mengembangkan perawatan kesehatan yang lebih presisi dan efektif. Selain peluang, ada juga tantangan-tantangan dalam data mining. Yang pertama, kualitas data. Data seringkali mengandung kesalahan, ketidakkonsistenan, atau nilai yang hilang. Hal ini dapat menghambat proses analisis dan menghasilkan data yang tidak akurat. Data juga eh, yang tidak data yang tidak representatif dapat menghasilkan model yang bias dan tidak dapat digeneralisasi. Ada volume data yang besar dan kompleks membutuhkan infrastruktur komputasi yang kuat dan algoritma yang efisien untuk diproses. Data yang dihasilkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga sulit untuk menyimpan dan menganalisis secara real time. Data juga berasal dari berbagai sumber dan format yang berbeda, sehingga perlu dilakukan transformasi data yang kompleks. Kompleksitas model. Model data mining yang semakin kompleks sulit untuk diinterpretasi dan dijelaskan kepada pengguna awam. Juga model yang terlalu kompleks dapat menghafal data pelatihan dan tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data yang baru. Privasi data. Peraturan privasi data yang ketat membatasi penggunaan data pribadi. Itu juga salah satu tantangannya. Dan juga penggunaan data pribadi ya harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Interpretasi hasil. Pola yang ditemukan dalam data mining seringkali sulit untuk diinterpretasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan domain. Dan juga data mining seringkali hanya mengidentifikasi korelasi, bukan kausalitas. Penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, telekomunikasi. Penerapan pengumpulan data dapat dilakukan di perusahaan telekomunikasi untuk melihat jutaan transaksi yang masuk, sehingga dapat diketahui transaksi mana saja yang harus ditangani secara manual. Selanjutnya ada keuangan. Baru-baru ini Financial Crimes Enforcement Network yang berada di Amerika Serikat juga memakai data mining untuk mengumpulkan triliunan berbagai subjek seperti rekening bank, properti hingga transaksi keuangan lainnya. Tujuannya untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Selanjutnya asuransi. Penggunaan data tersebut juga diterapkan di perusahaan asuransi, salah satunya oleh Australian Health Insurance Commission. Perusahaan tersebut memakai data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan namun tetap dilakukan peserta asuransi. Yang terakhir, olahraga. Pengumpulan data juga diterapkan pada IBM Advanced Scout untuk analisis statistik permainan NBA, sehingga dapat mencapai keunggulan dalam bersaing untuk timnya Miami Heat dan New York Knicks. Selain dari contoh-contoh yang sudah saya jelaskan, pasti masih banyak contoh-contoh penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam berbagai bidang.
Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.